Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luciana Amaliasana. Saya mahasiswa semester 6 Prodi S1 Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan serta memberikan opini mengenai Islam, sains, dan perempuan. Dalam pembahasan saya ini ada 3 pokok. Yang pertama, mengapa perempuan masih termarginalkan. Kemudian yang kedua, opini tentang perempuan, yang mana perempuan memiliki kekuatan, kemampuan untuk mengembangkan sains. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara bersaing laki-laki dan juga perempuan, yang mana kita tahu perempuan masih dianggap remeh dalam segala bidang atau faktor di dalam kehidupan seperti itu. Untuk yang pertama, mengapa perempuan masih termarginalkan. Jadi pada waktu zaman purba ada pembagian tugas, yang mana kita tahu waktu itu mereka hidup nomaden. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika memang bahan makanan kemudian dirasa rumah yang mereka tempati sudah tidak nyaman dan tidak layak, maka mereka akan meninggalkan tempat tersebut. Kemudian ada pembagian tugas. Yang pertama, untuk laki-laki bertugas untuk berburu, berladang, meramu juga. Karena laki-laki pada waktu itu dianggap kuat, memiliki fisik yang tangguh. Sehingga kelak pada zaman sekarang laki-laki itu disebut atau menjadi tempat sebagai ranah publik. Kemudian perempuan bertugas untuk memasak, memanen hasil berladang, kemudian menjaga anak, seperti itu. Yang kemudian ketika dalam wilayah kerja, para perempuan ini disebut sebagai ranah domestik. Nah, mengapa perempuan masih termarginalkan? Karena tidak bisa dipungkiri sejak zaman purba, perempuan itu hanya diberikan tugas yang dalam kategori rendah ataupun dalam kategori ringan, sehingga untuk hal-hal yang berat perempuan tidak diberikan ruang atau space yang luas seperti itu untuk mereka berlatih. Jadi mengapa perempuan masih termarginalkan, itu menurut saya. Kemudian tugas perempuan itu pada zaman sekarang juga tidak jauh-jauh daripada zaman purba, yaitu memasak, mencuci, melayani suami, membersihkan, dan lain sebagainya. Hingga atau hal yang sama juga terjadi di Nusantara, apalagi pada waktu penjajahan zaman Belanda. Terdapat penamaan peranata sosial, konstruktif filosofis, dan lain-lain, yang mana perempuan harus memiliki kemampuan 3M. Yang pertama, masak, maca, dan mana. Masak itu kita tahu masak seperti biasa. Kemudian maca itu bersolek, berdandan, dan mana itu adalah kemampuan untuk memiliki anak. Sehingga ketika perempuan tidak memiliki kemampuan tersebut atau keterampilan tersebut, maka perempuan dianggap rendah. Nah, kemudian yang kedua, opini tentang peran perempuan dalam pengembangan sains. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan untuk mengembangkan sains itu tidak hanya terletak pada laki-laki, tetapi juga terletak pada perempuan. Mengapa saya mengatakan hal seperti itu? Karena rata-rata perempuan itu memiliki kemampuan dalam menganalisis, kemudian dalam berhitung, ketelitian itu juga sangat tinggi. Dibuktikan dengan adanya banyak ilmuwan-ilmuwan yang hebat dari perempuan itu sendiri, menciptakan pendidikan yang sangat bagus pada zaman dahulu. Salah satunya adalah Fatimah Al-Fihri, yaitu seorang perempuan yang sangat kaya, mendermakan hartanya untuk mendirikan Universitas Qarawiyun di Maroko, yang mana universitas tersebut adalah universitas tertua di dunia. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa perempuan itu memiliki peran yang perempuan memiliki peran yang cukup kuat dalam pengembangan sains, yang mana dengan berdirinya universitas maka akan terciptanya orang-orang hebat nantinya. Kemudian cara bersaing perempuan dengan laki-laki. Kita tahu bahwa di negara kita pun masih banyak
tempat-tempat yang tidak disediakan untuk perempuan. Contohnya, perempuan itu tidak diperbolehkan untuk naik di kursi politik pada waktu itu. Mengapa? Karena dalam anggapan agama pun perempuan masih dianggap rendah karena dianggap sebagai makmum seperti itu. Sedangkan yang patut menjadi imam adalah laki-laki. Sebenarnya untuk tata letak imam sebagai pemimpin itu bukan hanya terletak dalam segi hal ibadah seperti itu, tetapi juga bisa dikatakan dalam pemimpin kehidupan lainnya, contohnya pendidikan, kemudian muamalah, politik, dan kehidupan lainnya. Jadi kita sebagai perempuan dapat memberikan bukti bahwa perempuan itu memang bisa, perempuan itu memang mampu untuk menjadi pemimpin. Jadi cara bersaingnya adalah dengan yang pertama belajar ketika kita perempuan memiliki kemauan yang kuat untuk belajar, memiliki ilmu, kita dapat memberikan contoh, memberikan hasil, kemudian memberikan sesuatu yang memang itu berguna. Pasti hal itu dapat dilirik oleh orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang masih menganggap rendah bahwa perempuan itu tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.